Hati hurungnya, baiklah. Oh dulu. Chips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin fillah rahimani wa Allah, Bapak Ibu semua jamaah Masjid Baitul Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam kali ini kita bisa melanjutkan kembali hadirin kajian tafsir kita. Mohon maaf di pekan kemarin kebetulan ada acara Bapak Ibu semua dengan para orang tua santri ini dari pagi sampai sore. Saya rencana sore itu mau buat materinya, buat materi depan laptop tunduh Pak gak kuat. Ya alhamdulillah pada malam kali ini kita bisa melanjutkan kembali. Insyaallah di malam kali ini kita akan menuntaskan hadirin juz amma di surat An-Naba. Kita akan mengkhatamkan juz amma terakhir surat An-Naba ayat ke-31 sampai 40. Nah, seperti biasa kita akan tilawah bersama-sama terlebih dahulu, nanti insyaallah ayat per ayat kita terjemahkan dan kita fahami maknanya hadirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه
مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Baik, alhamdulillah hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah. Di akhir-akhir ayat ini ditutup dengan mad iwad. Hadirin, cara membacanya seperti yang pernah dulu dibahas, hati-hati jangan menambah hamzah. Mafaza, a'naba, ka'sa, dihapo. Nah, tapi hadirin mengalir tanpa ada huruf yang menahan. Contoh, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Tidak usah tadi ditambahkan, karena menambah huruf tentu jadi menambah makna, maka akan berubah makna dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian hadirin, di ayat la yasma'una fiha lawwam, tanwin menghadapi waw hadirin dimasuk ke idgham bigunnah, maka masukkan ke hidung. Lawwam, tidak lagwaw, waw bukan waw tapi lawwam walakidzaba, lam. Nah, dimasukkan ke hidung cara membacanya. Coba sekali lagi hadirin, saya terlebih dahulu ya. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Silakan. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Nah, baik, alhamdulillah. Bapak Ibu semua oleh Allah, di ayat sebelumnya sudah kita bahas hadirin siksaan yang begitu keras yang Allah akan berikan kepada orang-orang kafir, mulai dari penjelasan berapa lama orang-orang kafir di dalam neraka. Kemarin kita sudah hitung labithina fiha ahqaba. Ahqab itu kurang lebih hadirin 28,8 juta tahun. Ini hitungan ahqab hadirin. Tapi tentu yang maha tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala berapa lamanya. Tapi ayat itu kemudian dihapus, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah siksa, kami tidak akan menambah siksa kecuali ditambah dengan siksa lagi. Nih, ayat ini kata para ulama menjadi ayat yang paling keras bagi para penghuni neraka di dalam Al-Quran, karena menunjukkan kekekalan mereka di dalam neraka hadirin. Nah, seperti biasanya dalam Al-Quran, Bapak Ibu semua kalau perhatikan setiap surat itu, kalau berbicara tentang ayat neraka pasti kemudian ayat surga. Kalau berbicara tentang ayat surga pasti bareng dengan ayat neraka. Nah, maka di ayat ke-31 ini Allah hadirin sampaikan tentang ayat-ayat surga. Sebaliknya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hakiki sebenarnya nanti di akhirat. Nah, ayat ke-31 Allah sampaikan, innalil muttaqina mafaza, sungguh bagi orang-orang yang bertakwa mafazan hadirin. Ini struktur dalam bahasa Arab lumrahnya itu seperti ini Pak, inna mafazan lil muttaqin, tapi kemudian diakhirkan
Hadirin, kalau ada kata yang seharusnya Bapak Ibu semua diawalkan kemudian diakhirkan, yang diakhirkan kemudian didahulukan, itu biasanya dalam ilmu balaghah disebut dengan takhsis, pengkhususan, menunjukkan orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu hanya orang-orang yang bertakwa saja. Untuk menjadi derajat takwa Bapak Ibu semua itu gak mudah sekali, Pak. Makanya Allah khususkan kemenangan itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa makna mafazan itu, hadirin? Ada beberapa tafsir di kalangan para ulama. Ini kalau kata Imam Ar-Razi, makna mafazan itu adalah al-fawz al-matlub. Apapun yang kita inginkan, kebahagiaan, Pak. Selamat dari siksa Allah, masuk surga, hadirin. Itu yang disebut dengan mafazan. Nih, keselamatan dari tadi siksa Allah, ya, dua hal di akhirat itu kan yang ingin kita dapatkan, kita selamat dari siksa, kemudian kita mendapatkan, hadirin, kebahagiaan, kenikmatan di dalam surga. Dua itu mafazan. Tapi kalau kata Imam Ibnu Katsir, ini saya tidak cantumkan, hadirin, dalam tulisan ini. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, mafazan itu artinya mutanazzah, tempat wisata. Di Bapak Ibu semua, ada satu kehidupan nanti kalau kita masuk surga, kerjaannya Pak cuman wisata saja. Kerjaannya cuman jalan-jalan aja, hanya merasakan kenikmatan saja. Tidak akan ada kesedihan, hadirin, tidak akan ada lagi lapar, sedih, Pak, ya, merasakan ya dizolimi, gak akan pernah, hadirin, ya, gak akan ada penyakit, hadirin, gak akan mungkin. Asa teuing Pak di surga aya kolesterol kene mau mungkin Pak, hadirin, ya, makanya udah gak ada penyakit lagi nanti di surga itu. Innalil muttaqina mafazan. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, apa saja nikmat yang Allah berikan? Nah, kemudian ayat selanjutnya Allah jelaskan nikmat-nikmat yang akan kita dapatkan. Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun, hadaiq. Hadaiq itu jamak dari hadiqah, hadirin. Dalam bahasa Arab, hadaiq itu dari kata hitqah. Hitqah itu Pak bagian ujung mata. Kenapa kebun disebut dengan hadiqah? Karena kadang kebun itu membuat mata kita enak untuk memandangnya. Jadi satu taman yang kita lihat, hadirin, kebun, ya, tanamannya banyak, pohonnya rindang, kemudian buah-buahannya banyak. Kalau dalam ayat lain kan kita memetik buah-buahan di surga itu sambil berdiri, sambil duduk, bari ngagoler, Pak. Itu tinggal memetik saja, sangat mudah untuk didapatkan, hadirin. Terkedah meser heula, Pak. Langsung saja memetik. Itu buah-buahan di dalam surga. Makanya disebut dengan hadaik, karena taman-taman yang enak dilihat. Hadaik itu dari kata tadi ujung mata. Wa a'naba, dan anggur-anggur. Hadirin, kenapa tidak disebutkan buah-buahan yang lain? Karena biasanya, ini kata para ulama, biasanya buah yang enak dipandang dan ingin langsung dicicipi itu biasanya buah anggur. Karena buah nu lain mah kudu mesekeun apa? Kan itu. Nah, kalau buah anggur itu kan kelihatan, hadirin, mata buah rata-rata kan pangmahalna Pak, buah anggur. Iya. Lamun duren mah di luar lagi seukeut, hadirin. Gak enak ya. Tajam-tajam Pak, tapi kalau anggur itu enak, makanya disebutkan anggur. Dan kalimat a'naba dengan tanwin itu, ini tanwin dalam bahasa Arab itu ada maknanya. Tanwin itu menunjukkan pengagungan. Pengagungan itu, jadi hadirin, anggurnya bukan anggur biasa, Pak, tapi anggur yang paling terbaik. Jadi kualitas paling terbaik yang itu mungkin tidak akan ditemukan, hadirin, di dunia. Bapak Ibu lah meser anggur merek non wae, Pak. Kayak anggur Australia nya, nu baru mah anu hijau teh non muskat panang, ya. Nah, ini anggur terbaik. Makanya dibuat tanwin. Anggurnya anggur kualitas terbaik. Ada iqwa a'naba. Hadirin Bapak Ibu semua, kemudian wa kawa'iba atroba. Wah, ini kabita yang bapak-bapak ini khusus.
Bidadari. Kata kawaib itu hadirin itu menunjukkan berapa bidadari di surga itu umurnya berapa tahun. Itu dari kata kawaib para ulama tahu. Uniknya bahasa Arab. Jadi kawaib itu dalam bahasa Arab hadirin mata kaki dalam bahasa Arabnya ka'bun. Kenapa mata kaki disebut dengan ka'bun? Ka'bun itu sesuatu yang menonjol, yang membulat. Bidadari di surga itu dia punya sifat menonjol dan bulat. Tong digambarkan kan ibu bapak. Dah gambar cenah hese Ustaz. Itu menunjukkan seorang perempuan yang dia sudah matang pas secara biologisnya. Itu kawaib. Nah, bapak itu tadi tenang Pak. Sabar. Tapi pilih itu sabar, pilih pada wengi ayeuna mangga dipayun. Kawaib itu dari sesuatu yang menonjol dan bulat. Makanya beda dari surga itu untuk menunjukkan berapa umur yang gadis-gadis di surga itu, berapa usianya. Nah itu dari kawaib itu tergambar. Ya sekarang bapak-bapak kalau ditanya gadis-gadis, nanti kalau bapak-bapak di surga ingin diberi gadis-gadis bidadari di surga, umurnya ingin sabaraha? Abawi pada sabaraha 60 70. Bidadarinya. Nah, kawaib itu yang memang perempuan ketika sudah matang ya Pak, gadis. Ya mungkin hari ini ya usia 20-an, 25, mungkin ada 20 ya. Yang sudah matang itu kawaib. Wa kawaiba atroba. Nah, makanya ini kata para ulama, kawaib jam'u kaib hiya an-nawahil lati taqa'ab sadiyuna. Hadir untuk menggambarkan tadi tubuh yang sudah matang dari perempuan, itu kawaib. Bapak Ibu semua dimuliakan Allah. Kemudian hadirin, nah balasan selanjutnya wa ka'san dihaqo, dan gelas-gelas dihaqo yang penuh dengan berisi minuman. Nah, apa makna dihaqo itu? Dalam bahasa Arab dihaqo itu hadirin ada istilah iddahaqatil hijarah iddihaqo, yang artinya syiddatu talazumiha wa dukhuli ba'diha fi ba'din. Maksudnya minuman-minuman yang hadirin terus-menerus ada. Yang kedua, minuman-minuman yang turut-berturut mengisi gelas-gelas sampai gelas-gelas itu hadirin keluar Pak, penuh. Jadi saking banyaknya dan berkahnya, berlimpahnya minuman-minuman di dalam surga. Makanya kalau di dalam ayat lain hadirin, kalau dalam penjelasan para ulama, wakak sandihako itu gelas-gelas yang penuh diisi dengan khomer-khomer, dengan khomer-khomer. Tapi khomer-khomernya itu tidak membuat pusing Pak, ya khomer-khomer. Kalau di surat Al-Insan nanti kita bahas ada minuman zanjabilah, minuman jahe Pak. Nah, nu resep wedang aya di surga. Hadirin, minuman jahe. Kata para ulama tafsir itu, kenapa disebutkan jahe? Sebenarnya itu sebagai simbol minuman hangat. Dalam riwayat lain, dalam ayat lain dijelaskan tadi minuman-minuman yang segar menunjukkan minuman dingin. Jadi minuman dingin, minuman hangat ada di dalam surga. Hadirin. Nah, kemudian Allah sebutkan la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di dalamnya mereka tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta. Para ulama beda pendapat hadirin, fiha itu di dalamnya itu di dalam apa? Pendapat pertama di dalam gelas. Maksudnya orang yang minum minuman tadi yang diisi penuh, makanya sebagian ulama tafsir itu mengatakan diisi penuh dengan khomer. Tapi khomernya itu di dalamnya tidak ada perkataan yang sia-sia. Kenapa? Karena kalau orang Pak di dunia minum khomer Pak, mabuk bareng, kira-kira ngomongnya bisa teratur nggak Pak? Nggak capruk Pak yang mabuk. Ya, laguan. Jadi perkataannya sia-sia karena akalnya hilang dengan khomer di dunia. Tapi kalau di surga khomernya itu tidak membuat hilang akal. Itu maksudnya. La yasma'una fiha lagwan. Tidak akan kalian dengar dalam minuman-minuman itu kalau diminum orang kemudian berkata, kemudian asal seperti orang yang mabuk hadirin,
akalnya akalnya hilang karena mabuk dari minuman. Nah, kalau khamrnya di surga itu tidak membuat hilang akal. Pendapat kedua yang dimaksud dengan la yasma'una fiha itu adalah di dalam surga. Maksudnya hadirin, selama di surga kita tidak akan lagi mendengar orang yang berkata kasar, kotor, jorok, merendahkan, hadirin menghina. Kita gak akan lagi Pak. Kalau di dunia mungkin ada orang yang menghina kita, merendahkan kita Pak, kita sakit hati dengan perkataan itu atau perkataan-perkataan yang tidak perlu. Nah di surga itu gak akan ada, termasuk perkataan-perkataan dusta, bohong hadirin ya, gak akan lagi ada di dalam surga itu perkataan-perkataan yang dusta ya, juga akan ada orang yang berbohong. Ini jadi isyarat kata para ulama pun, ciri penghuni surga itu adalah pertama, dia kalau berbicara yang bermanfaat hadirin, tidak yang kasar, kotor, yang jelek, yang sia-sia. Kedua, kalau dia berbicara dengan jujur. Itu ciri penghuni surga. Sebaliknya. Nah. Kemudian hadirin, nah Allah sampaikan balasan itu semua mulai tadi ya, kebun-kebunnya yang indah, buah anggur. Ya, buah anggur itu disebutkan pun kata para ulama bukan berarti hanya ada anggur saja, enggak. Disebutkan buah yang terbaik, maka selain daripada itu Allah pun adakan juga. Kemudian bidadari-bidadarinya, minuman yang penuh dengan minuman yang sangat enak hadirin. Kata Allah kemudian, jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Allah, ata'an hisaba, balasan yang banyak, hisab hadirin. Nah, apa atoan hisaba itu Bapak Ibu semua? Ai biqadri ma wajadalahu fima wa'adahu minal id'af. Jadi hisaba itu janji-janji Allah berupa lipat gandaan kebaikan. Kan ada 3 hadirin yang dijanjikan oleh Allah itu. Pertama, Allah menjanjikan 1 kebaikan menjadi 10 kebaikan. Hadirin, banyak ayatnya dan hadis. Kullu amal ibni Adam, setiap amal anak cucu Adam dilipat gandakan 10 kebaikan. 1. 2, 700 kali lipat, seperti ayat tentang infak hadirin, dari 1 biji menumbuhkan kemudian 700 cabang. Yang ketiga adalah balasan lipatan ganda yang tanpa batas. Ini janji Allah. Jadi atoan hisabah itu adalah balasan yang berlipat hadirin, jadi 10 kali lipat, balasan yang berlipat jadi 700 kali lipat, atau balasan yang tidak ada batasnya, seperti ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar hadirin, sabar diuji, sabar di penyakit, sabar ya dapat musibah hadirin, Allah berikan pahala yang tanpa batas. Ini pahalanya besar sekali. Nah ini yang disebut dengan hisabah atau an-hisabah. Makanya nama husna hisabah itu saya bisa husna hisabah, wah itu bagusnya. Kan kemarin dibahas husna artinya surga, apa? Hisabah artinya berlimpah, wah kan bagus sekali. Surga kholid kekal, wah itu luar biasa. Husna hisabah kholid udah, tapi surga lah insyaallah. Allahu Akbar. Bapak Ibu semua dimuliakan Allah. Kemudian ayat ke-37, nah Allah sampaikan, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabbis samawat hadirin, Rabb Allah, pengurus langit dan bumi, wa ma bainahuma ar-rahman hadirin, dan diantaranya adalah Ar-Rahman, la yamlikuna minhu khitaba. Mereka hadirin nanti tidak ada yang berbicara di hadapan Allah seorang pun. Ini nanti ya hadirin. Apa kata para ulama? Siapa yang dimaksud dengan hadirin la yamlikuna minhu khitaba? Siapa yang tidak akan diberikan, jadi tidak ada kemampuan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat pertama orang-orang kafir. Orang-orang kafir tentu
Jangankan berbicara orang-orang kafir itu, dilihat oleh Allah pun tidak akan. Itu orang-orang kafir, Pak. Itu sepakat para ulama, orang-orang kafir mah gak akan. Jadi jangankan tadi dialog ngobrol sama Allah, Pak. Dilihat pun Allah nggak sudi melihat orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Kedua, nah pendapatnya itu adalah orang-orang yang beriman. Kata para ulama, kenapa orang-orang beriman itu tidak bisa berbicara? Maksudnya hadir, karena memang mereka tidak punya kuasa apapun. Termasuk orang-orang beriman sekalipun, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan hadir, tidak punya kuasa apapun berbicara, kecuali nanti orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang diizinkan oleh Allah itu dalam ayat selanjutnya, kata sebagian ulama, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad yang bisa berbicara hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat selanjutnya kemudian Allah sampaikan hadir, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari kiamat nanti ruh akan berdiri. Siapa ruh ini? Pendapat pertama Jibril alaihissalam. Hadirin, jadi kan seperti di surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Para malaikat turun dan Jibril, ruh itu Jibril. Pendapat pertama Jibril alaihissalam. Yang kedua, ruh itu hadirin siapa? Ya ruh itu ruhnya orang-orang beriman. Makanya nah ini pendapat, salah satu pendapat hadirin tentang apa makna ar-ruh itu. Pertama, Banu Adam, anak cucu Adam, atau makna di sini zuruh yang memiliki ruh. Jadi nanti anak cucu Adam itu berbaris, bersaf-saf seperti saf-safnya sholat, begitu pula para malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kan nanti di hari kiamat itu kan berkumpul bukan ribuan jutaan, Pak. Manusia yang pertama dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah berkumpul semua, tapi berbaris seperti saf-saf rapi. Safnya ruh anak manusia, kemudian para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu la yatakallamun, mereka tidak bisa berbicara, illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia pun berkata benar. Hadirin Bapak Ibu semua, bagi para ulama yang berpendapat ruh itu Jibril dan para malaikat itu tentu malaikat-malaikat Allah, ayat ini menjadi dalil malaikat itu lebih mulia dibandingkan manusia, Pak. Ini perdebatan klasik panjang sekali dalam kitab-kitab akidah para ulama. Para ulama itu membahas hadirin, lebih mulia mana manusia dengan malaikat. Nah, sebagian ulama malaikat, karena banyak ayat yang menunjukkan kemuliaan malaikat, diantaranya adalah ayat ini. Para malaikat Allah bersaf-saf hadirin dengan penuh ketakutan, mengagungkan Allah, tunduk kepada Allah. Sampai kata para ulama, malaikat saja yang tahu sekali makhluk yang paling dekat dengan Allah, tapi ketika berada di depan Allah mereka tunduk, takut, tidak bisa berbicara satu kata pun di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya lebih dari itu, di bawah malaikat, maksudnya manusia. Kalau malaikat saja di depan Allah itu begitu tunduk, hadir, takut sekali kepada Allah, padahal malaikat itu makhluk yang paling dekat dengan Allah, tahu sekali. Apalagi harusnya manusia, maka manusia harus lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Imam Ar-Razi, liman yaqulu bi tafdilil malaki 'alal bashar an yatamassaka bi hadhil ayat. Ayat ini dijadikan pegangan bagi ulama yang tadi. Hadirin, malaikat itu lebih mulia daripada manusia. Kemudian Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, ayat ke-39, Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang hak pasti terjadi, hari yang benar. Ini Allah sampaikan supaya tidak ada
sedikit pun keraguan hadirin di dalam hati kita tentang hari setelah kematian kita. Yang kedua, kita supaya benar-benar bersiap-siap mempersiapkan yang terbaik untuk hari ini. Hari nanti semua manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa, siapa yang menghendaki, ittakhadha ila rabbih, mengambil jalan kepada Rabbnya ma'aba, sebagai tempat kembalinya. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, banyak ayat hadirin yang menjelaskan tentang akhirat itu tempat kembali. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah, kembalilah hadirin. Banyak ayat ke akhirat itu bahasanya pulang kembali. Ini jadi dalil bahwa tempat asal kita itu sebenarnya bukan di dunia, meskipun kita dilahirkan secara jasadiah di dunia, tapi tempat asal kita itu adalah di akhirat, yaitu ruh. Jadi ini jadi dalil Bapak Ibu semua, sebelum ada jasad, ruh kita itu sudah ada. Jadi ruh kita itu sudah ada. Ketika ada jasad, kemudian ditiupkan ruhnya. Ini hadirin. Nah, tempat asal kita itu bukan di dunia, bukan rahim ibu kita, tapi asal kita itu dari alam akhirat hadirin, alam gaib yang kita tidak tahu. Makanya bahasa dalam Al-Quran sebagai tempat kembalinya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua kepada Allah, nah ini ayat yang terakhir hadirin pada surat An-Naba. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sungguh kami peringatkan kepada kalian adzaban qariba, siksa yang dekat. Tentu kalian di sini bukan kita, Pak, bukan orang-orang beriman, tapi kepada orang-orang kafir. Meskipun kita pun jadi mawas diri hadirin. Kami peringatkan kepada kalian siksa yang dekat, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari nanti orang-orang akan melihat qaddamat yadah, kedua tangannya, qaddamat maksudnya apa yang sudah dilakukan oleh kedua tangannya, maksudnya perbuatannya. Setiap orang akan melihat perbuatannya. Nah, kata Ato, siapa al-mar'u di sini? Yauma yanzurul mar'u itu, kata Imam Ato, ini seorang ulama tabi'in, itu adalah al-kafir, orang kafir. Li'annal mu'min kama yanzuru ila ma qaddamat yadah wa kadzalika yanzuru ila afillahi wa rahmatih. Karena orang-orang beriman itu kalau mereka melihat amal perbuatan mereka yang sudah dilakukan, mereka akan melihat rahmat dan ampunan Allah. Dosa mereka sudah diampuni, kebaikan mereka siap mendapatkan rahmat Allah. Sedangkan orang-orang kafir, wa ammal kafir alladzi la yara illal adzab, orang-orang kafir tidak akan melihat apa yang sudah dilakukan itu kecuali hanya siksaan saja. Jadi yang mereka lihat itu hanya siksaan saja. La yara illa ma qaddamat yadah li'anna ma wasala ilaihi minal iqab laisa illa min syu'mi muamalatih. Allah berikan, diperlihatkan siksa itu karena betapa buruknya dari perbuatan mereka ketika di dunia, sehingga nanti di akhirat itu apa yang akan mereka lihat dari perbuatan mereka itu hanyalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, orang kafir itu berkata seperti ini. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir nanti di hari kiamat mereka mengatakan ya laitani. Laitani itu ungkapan angan-angan, Pak. Seandainya itu ya laitani itu. Angan-angan sesuatu yang mustahil akan dikembalikan lagi. Itu ya laitani. Orang kafir pun tahu sesuatu itu mustahil untuk dilakukan. Apa? Kuntu turoba, andaikan kami dahulu menjadi tanah saja daripada melihat siksa yang begitu keras. Itu sudah kita bahas, Pak, siksaannya seperti apa. Kan? Illa hamima wa ghassaqa jazaa'a wifaqa, minumannya pun hamim, ya.
nanah yang dicampur dengan keringat, darah dicampur, hadirin, ini jadi minumannya para penghuni neraka. Orang-orang kafir ketika melihat siksa-siksa itu, mereka menganggap menjadi tanah lebih baik daripada jadi manusia. Jadi mereka karena tahu ternyata apa yang mereka lakukan itu hanya berbuah siksa yang keras dan siksa yang tidak berujung, maka mereka mengatakan aku menjadi tanah lebih baik daripada jadi manusia. Karena manusia disiksa karena kekufurannya, sedangkan tanah dia tidak dihisab, hadirin. Kata para ulama, ya laitani kuntu turaba itu, hadirin, itu diucapkan. Ada beberapa riwayat, kalau Imam Ibnu Katsir meriwayatkan. Ketika, hadirin, ini kata Imam Ar-Razi, annal bahaim tuhsyaru fayuktassu lil jamma'i minal qurana. Binatang-binatang sekalipun akan dikumpulkan nanti, setiap binatang yang tidak bertanduk, hadirin, ya, akan binatang yang bertanduk akan dikisos karena pernah menyeruduk binatang yang lain. Jadi di akhirat pun binatang-binatang yang pernah menyeruduk binatang yang lain, domba misalnya menyeruduk domba yang lain, domba yang menyeruduk itu nanti dikisos, hadirin. Orang-orang kafir melihat binatang saja kemudian diadili oleh Allah Subhanahu wa taala karena pernah menyeruduk binatang yang lain, meskipun secara hakikat hanya Allah yang tahu. Kemudian dikatakan laha ba'dal muhasabah, orang-orang kafir itu setelah melihat, hadirin, tadi kambing itu diadili oleh Allah, dia mengatakan kuni turoba, jadikan aku tanah, jadikan aku tanah. Takut kambing saja yang menyeruduk seperti itu, apalagi yang berbuat zalim, maksiat, hadirin, kufur kepada Allah, mencuri, berzina, hadirin, meminum khamar, ya, berjudi, apalagi dosa-dosa ini. Kambing saja diadili oleh Allah. Maka kemudian mereka mengatakan tadi, kuni turab, jadikan aku tanah saja, jadikan aku tanah saja. Fayatamannal kafiru inda dzalik, maka orang-orang kafir berangan-angan ketika itu an yakuna huwa mithla tilkal bahaim fi an yasiru turaba. Mereka lihat binatang-binatang itu, khawatir seperti binatang-binatang itu, kemudian mereka menginginkan menjadi tanah. Wa yatakhallasu min adzabillah, dengan menjadi tanah mereka berharap bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Bapak Ibu subhanahu wa taala, nah inilah hadirin, ini 10 ayat